Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu membahas mengenai seputar peternakan ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mesin tetas atau bagaimana cara menetaskan telur pada mesin tetas ini sendiri. Baik, ini merupakan salah satu telur ayam yang ada di mesin tetas saya. Bisa dilihat ini sekitar 40 butir ya teman-teman. Saya beli hari itu 40 butir dan yang tidak fertil 4 ya teman-teman. Di sini saya akan membolak-balikkan telur ini. Bisa dilihat, ikuti terus channel saya. Baik teman-teman, di sini saya akan membolak-balikkan telur yang ada di mesin tetas saya. Agar kita lebih mudah mengingatnya, kita menandai telur ini sendiri ya teman-teman. Contohnya dengan huruf A dan B agar lebih mudah dibolak-balikkan. Misalnya pada siang hari B di atas dan pada malam hari A di bawah, seperti itu ya teman-teman. Saya memutar telur ini per 8 jam sekali. Bisa dilihat seperti ini. Kita harus memutarnya dengan rata ya teman-teman. Kenapa harus dengan rata? Karena apabila kita nanti tidak memutarnya dengan rata, maka pada saat menetas ayam ini bisa juga tidak jadi, atau apabila dia sudah menetas akan mengalami kecacatan nih teman-teman. Kita harus memutarnya dengan rata. Ini nampaknya sedikit agak payah ya teman-teman, karena saya dalam memvideokan video ini hanya sendiri. Baik, nanti akan saya perbaiki. Telur ini akan kita bolak-balikkan selama per 8 jam sekali. Dan cara memutarnya itu harus pelan-pelan agar tidak pecah. Karena apabila telur ini pecah atau retak, itu pasti tidak bakal jadi ya teman-teman. Baik, apabila kita sudah selesai memutarkan telur ini, bagi teman-teman yang belum tahu yang mana itu telur fertil atau telur infertil, saya akan menjelaskannya di sini sedikit dan mencontohkannya. Bisa dilihat teman-teman, apabila dia telur fertil, ini mohon maaf agak susah ya teman-teman. Apabila dia fertil, dia pasti ada urat pada telur ini sendiri. Ini kurang jelas ya teman-teman, karena saya masih berusia 3 hari, jadi belum nampak kali ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini, atau mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini sudah fertil semua ya teman-teman. Baik, apabila teman-teman kurang paham mengenai apa itu telur yang jadi ataupun telur yang jadi, kita dapat mengecek atau dengan cara menyenteri bagian cangkang telur ini selama usia 4 hari di mesin tetas. Kita sudah dapat menyenterinya ya teman-teman. Mohon maaf, tadi belum terlalu jelas saya berikan. Apabila teman-teman kurang paham, bisa dilihat di channel YouTube saya dan video-video saya yang sudah saya upload sebelumnya mengenai cara mengecek telur fertil dan infertil. Ini merupakan salah satu hygrometer dan ini untuk pengukur suhu.
termostat namanya teman-teman. Ini harus kita taruh dengan benar agar suhunya itu bisa stabil, dan saya menggunakan termostat kayu sebagai patokannya teman-teman. Baik, di sini saya akan menghidupkan kembali mesin tetas saya. Apabila sudah rata begini, sudah bisa kita tutup kembali. Apabila teman-teman ingin telurnya itu bagus atau fertil semua, teman-teman bisa membelinya di tempat peternak yang kualitas pejantan dan kualitas betinanya itu bagus. Maksud dari bagus, kualitas pejantan itu sudah berusia 7 bulan dan betina itu tidak lagi belajar menelur ya teman-teman. Baik, setelah itu kita dapat menghidupkan kembali mesin tetas ini. Bisa dilihat nih teman-teman. Banyak yang bertanya suhu yang tepat pada mesin tetas ini. Saya menggunakan suhu 37,5 sampai dengan 38,5. Dengan kelembapan yang saya pakai sekitar antara 55 sampai dengan 60% ya teman-teman. Kelembapannya itu bisa kita buat nampan yang ditaruh air di bagian bawah telur ini ya teman-teman, bisa dilihat seperti itu. Agar kelembapannya ini maksimal. Dan ini termostat yang saya bilang tadi ya teman-teman. Termostat otomatis sebagai penghidup, menghidup dan mematikan lampu. Dan sebagai patokannya kita dapat menggunakan termostat kayu ya teman-teman. Saya menggunakan 2 termostat kayu sebagai jaga-jaga aja ya teman-teman. Maksud saya, apabila yang sebelah sana itu termostatnya rusak atau error, pasti yang sini tidak ya teman-teman. Bisa kita istilahnya bisa kita perhatikan agar termostat yang rusak ini dapat kita lihat dan dapat kita bandingkan dengan termostat yang lain. Ini merupakan salah satu telur ayam kampung yang saya beli ke peternak yang lain. Apabila teman-teman semuanya berminat membeli telur ke peternak lain sehingga kita tidak lagi merawat induk atau merawat pejantan, kita juga bisa membelinya ke peternak yang lain. Yang seperti saya katakan tadi, kita harus melihat kondisi kandang peternak yang akan kita beli telurnya ini sendiri ya teman-teman. Usahakan apabila kita ingin membeli telur ayam kampung atau membeli telur seperti ini, usahakan jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Karena apabila jaraknya itu jauh, telur ini sendiri pasti akan mengalami guncangan di saat perjalanan. Itu juga dapat mengakibatkan telur ayam ini tingkat kefertilannya itu rendah ya teman-teman. Karena telur ini sendiri apabila terkena guncangan terlalu sering dapat mengakibatkan telur ini tidak fertil. Ini merupakan salah satu mesin tetas yang saya buat sendiri, bukan saya beli. Saya menggunakan lemari bekas atau lemari yang sudah rusak dalam membuat mesin tetas ini sendiri ya teman-teman. Baik, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Oh, saya lupa ya teman-teman. Lampu ini saya pakai 25 watt dengan 4 bola lampu pijar. Per pijarnya itu memiliki daya
25 watt. Pada saat usia telur ayam ini sudah berusia 4 atau 5 hari, sudah dapat kita memisahkannya yang mana fertil dan yang mana infertil. Yang fertil itu adalah yang dapat menetas, sedangkan yang infertil itu yang tidak dapat menetas. Biasanya infertil ini dikarenakan karena tidak semuanya telur ini dibuahi oleh pejantan ya teman-teman. Atau terjadinya guncangan itu juga bisa yang menyebabkan telur ini tidak fertil. Yang pertama yang paling penting dalam menetaskan telur pada mesin tetas ini sendiri yaitu suhu ya teman-teman. Karena kelembapan ini memang sangat penting, namun saya tidak mempedulikan kelembapan, yang hanya saja yang saya taruh aja air sebagai kelembapan ya teman-teman. Maksud saya tidak mementingkan kelembapan, yang saya pentingkan yaitu suhu. Kelembapan jarang saya perhatikan ya teman-teman, tapi suhu itu harus sesering mungkin kita perhatikan, karena apabila suhu rendah atau suhu tinggi dapat membuat telur ini tidak dapat menetas, atau apabila menetas itu cacat ya teman-teman. Suhu yang maksimal yang saya bilang tadi 37,5 sampai dengan 38,5 itu kalau di saya ya teman-teman. Namun apabila teman-teman masih ragu, takut telurnya itu kepanasan, kita juga bisa memakai dengan suhu 37 sampai 38 ya teman-teman. Baik, cukup sampai di sini dulu video dari saya mengenai seputar mesin tetas ini, dan mesin tetas ini cukup sederhana. Apabila teman-teman semuanya ingin meniru usaha seperti ini, yaitu usaha penetasan telur, dapat juga ditiru dengan modal yang kecil ya teman-teman. Ini saya masih baru belajar, dan apabila nanti sudah saya dapat ilmu atau sudah saya paham betul mengenai menetaskan telur pada telur ayam kampung ini sendiri, rencana saya pasti akan membuat lebih banyak lagi kapasitas ya teman-teman. Baik, cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kata yang salah saya ucapkan tadi, saya minta maaf. Bukan maksud saya menggurui teman-teman semuanya, namun berdasarkan pengalaman saya ungkapkan di dalam video ini. Apabila teman-teman semuanya berminat atau mau mengikuti cara saya silahkan. Karena kita peternak ini sama-sama berjuang ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih.